Diperlihatkan seorang remaja bernama Dasrat Manji yang tinggal di desa Gehla, negara bagian Bihar, India. Manji hidup dalam garis kemiskinan dan berasal dari kasta terendah. Pada kala itu, sistem kasta masih sangat kental, sehingga orang dari kasta atas bisa dengan bebas memperlakukan orang dari kasta bawah. Oleh karena itu, ia sering mendapat hinaan. Bahkan, dia dan kelompoknya mendapat julukan manusia tikus karena mereka sering makan tikus. Tak hanya sistem kasta, budaya perjodohan juga masih kental di desa itu. Sehingga Dasrat telah dinikahkan dengan gadis bernama Pagunia, walaupun umurnya masih sangat belia. Suatu ketika Dasrat melanggar aturan adat sehingga ayahnya marah dan akan menghukumnya. Selain itu, sang ayah kebetulan memiliki banyak hutang kepada Mukia, sang tuan tanah dari kasta tinggi. Mukia merupakan orang yang tamak dan suka berbuat semena-mena kepada orang kasta bawah. Oleh karena hutang sang ayah semakin menumpuk, akhirnya sang ayah menghukum Dasrat dengan memberikannya kepada Mukia untuk dijadikan budak, agar hutangnya lunas. Namun, Dasrat tidak mau dan memilih kabur ke atas gunung serta menyeberang ke daerah lain. Kebetulan daerah tersebut dikelilingi gunung dan sangat terisolasi. 7 tahun telah berlalu, Dasrat Manji yang baru pulang merantau berhenti sejenak di sebuah pasar. Tak lama kemudian datang seorang penjual cenderamata yang ternyata adalah Pagunia. Namun ketika Pagunia sedang menjajakan dagangannya, ada pria yang iseng mencolek tubuhnya. Pagunia yang marah lalu mengambil kotoran sapi dan melemparkannya kepada orang tersebut. Namun naas, kotoran itu malah mengenai Dasrat. Dasrat yang kaget lantas melihat siapa yang telah melemparnya tadi. Seketika, dia langsung terpana melihat kecantikan Pagunia. Dasrat pun tidak jadi marah, tetapi malah merayu Pagunia. Setelah bercengkrama di pasar, Dasrat kemudian pulang dengan menaiki bus. Ternyata Pagunia pun akan naik bus yang sama dengan Dasrat. Namun dia nampak kesulitan untuk menaiki tangga bus. Sebagai laki-laki yang baik, Dasrat langsung menolong Pagunia untuk menaiki bus tersebut. Sesampainya di pinggir gunung batu, ia ingin melakukan potong kompas agar cepat sampai di desanya melalui gunung tersebut. Karena jika melalui jalan biasa akan menempuh jarak 40 mil, sedangkan jika melewati gunung hanya menempuh 4 mil saja. Tetapi jalur yang dilalui sangat terjal dan curam. Sesampainya di atas, Dasrat melihat tidak ada perubahan yang berarti di desanya. Setelah sampai di desa, Dasrat bertemu dengan Mukia. Mukia tampak sedang tidak senang karena pemerintah menghapus sistem kasta. Dasrat dengan santai menyapa tuan tanah yang tamak itu. Pada awalnya, Mukia tidak tahu itu Dasrat. Tetapi setelah Dasrat memperkenalkan jati dirinya, Mukia langsung marah dan menghajar Dasrat karena 7 tahun yang lalu, Dasrat kabur ketika akan dijadikan budak olehnya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Namun, bukan disambut dengan hangat oleh orang tuanya, ia malah dipukuli karena kabur saat akan dijadikan budak untuk melunasi hutang mereka. Keesokan harinya, ayah Dasrat pergi ke rumah besan untuk memberitahu bahwa Dasrat telah pulang. Namun mertua Dasrat malah memiliki rencana untuk menikahkan Pagunia dengan pria lain karena kecewa Dasrat kabur selama 7 tahun. Akhirnya mereka pun bertengkar. Kemudian Pagunia pun datang. Dasrat terkejut karena wanita yang ditemuinya tempo hari adalah istrinya dari pernikahan adat. Lalu Dasrat pun mengajak Pagunia untuk pergi bersamanya. Namun ayah Pagunia malah mengusir Dasrat dan orang tuanya karena hubungan mereka tak lagi direstui. Dasrat kemudian menemui Pagunia secara diam-diam. Ia mengatakan akan melakukan apa saja agar bisa hidup bersamanya. Pagunia kemudian menjawab jika ingin bersamanya maka bicaralah pada orang tuanya. Atau jika berani, ia ngajak kawin lari. Beberapa hari berlalu, Dasrat mendapat kabar bahwa Pagunia benar-benar akan dinikahkan dengan pria lain. Mendengar hal itu, Dasrat pergi ke rumah Pagunia dengan membawa kapak. Di sana, ia mengancam semua orang dengan kapak tersebut dan akhirnya membawa lari Pagunia bersamanya. Beberapa bulan kemudian, ketika Pagunia sedang berjualan di pasar, tiba-tiba ia diganggu oleh anak Mukia yang mencoba untuk memperkosanya.
Tak lama kemudian, Dasrat datang dan langsung menghajar anak Mukia. Tak hanya itu, teman-teman sesama pedagang pun ikut membantu menghajar anak tuan tanah tersebut. Perilaku Dasrat yang menghajar orang di pasar membuat Pagunia marah. Melihat istrinya marah, Dasrat lalu melakukan berbagai cara agar istrinya tidak marah lagi, termasuk mengancam akan lompat dari bukit. Melihat hal itu, Pagunia pun mencegah Dasrat sambil berkata, "Jika kamu mati, siapa yang akan menjadi ayah anak ini?" Ternyata kemarahan Pagunia hanyalah akting untuk memberikan kejutan kepada suaminya bahwa sebentar lagi dia akan menjadi seorang ayah. Selanjutnya, Mukia yang tidak terima anaknya dihajar, pada malam harinya dia beserta anak buahnya mendatangi perkampungan Dasrat untuk balas dendam. Dasrat dan beberapa temannya mencoba melawan, namun mereka kalah. Bahkan salah satu istri teman Dasrat diculik dan menjadi pelampiasan nafsu Mukia. Kekejaman si tuan tanah tak berhenti sampai di situ. Pada pagi harinya, perempuan yang malamnya diculik ditemukan tewas di pinggir sungai. Beberapa waktu kemudian, ketika Pagunia sedang mandi dan mencuci, tiba-tiba dia mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Namun sebelum dia dibawa ke darat, bayinya keburu keluar sehingga dia melahirkan di atas air. Lahirnya putra pertama Dasrat dan Pagunia menambah kebahagiaan keluarga mereka. Hingga ketika anak mereka telah beranjak besar, Dasrat ingin memiliki anak kedua. Dan tak lama setelah itu harapannya pun terkabul. Pagunia akhirnya hamil anak kedua. Selanjutnya saat Dasrat bekerja di ladang, Pagunia bermaksud membawakan bekal makanan untuknya. Namun naas, ketika dia berusaha menaiki gunung, dia terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Pagunia kemudian dilarikan ke fasilitas medis untuk mendapatkan pertolongan menggunakan tandu darurat. Namun letak geografis desa yang dikelilingi gunung membuat proses evakuasi berlangsung lama karena harus memutar sejauh 40 mil. Sesampainya di rumah sakit, nyawa Pagunia sudah tidak tertolong lagi, dan dokter hanya bisa menyelamatkan bayi yang sedang dikandungnya. Pagunia akhirnya meninggal dunia. Perasaan sedih dan marah berkecamuk di hati Dasrat karena kehilangan orang yang sangat dicintainya. Semenjak itu, Dasrat bertekad untuk membelah gunung tersebut karena ia menganggap gara-gara gunung itu istrinya tidak tertolong. Tak hanya itu, Dasrat juga tidak ingin ada korban lagi seperti istrinya, sehingga dia harus membelah gunung tersebut serta membangun jalan agar para warga dapat mengakses fasilitas publik dengan mudah. Lalu Dasrat menjual kambing yang dia miliki untuk membeli peralatan untuk memecah batu seperti palu, pasak, dan lain-lain. Hari demi hari dia tak henti-hentinya memecah batu untuk membelah gunung seorang diri. Bahkan dia dianggap gila karena melakukan hal yang mustahil. Dia membelah gunung seorang diri dengan peralatan sederhana. Panas dan debu diabaikan demi rasa cintanya pada sang istri. Tindakan Dasrat tak sengaja dilihat oleh Alok, seorang jurnalis media yang sedang melintas di desa itu. Karena penasaran, Alok pun mendekati Dasrat dan menanyakan alasan di balik tindakannya tersebut. Dasrat pun mengatakan bahwa dia melakukan itu semua karena cinta pada istrinya dan alasan kemanusiaan. Tak terasa sudah 9 tahun Dasrat membelah gunung seorang diri. Hingga musim kemarau tiba, warga desa berbondong-bondong mengungsi untuk mendapatkan air. Ayah Dasrat pun mengajak Dasrat mengungsi, tetapi Dasrat menolaknya karena masih ingin membuat jalan. Para warga pun heran dengan keteguhan hati Dasrat untuk membelah gunung. Kemarau yang panjang membuat Dasrat juga kehabisan air. Ia mencoba masuk ke sumur, tetapi sumur itu telah kering. Hingga akhirnya ia kembali memecah batu walau dalam keadaan haus. Ketika sedang memecah batu, batu itu hancur dan Dasrat terperosok ke dalam lubang. Di lubang itu ternyata terdapat genangan air dan tumbuhan yang masih segar, sehingga dapat dimakan oleh Dasrat. Setelah itu, perasaan Dasrat terhadap gunung mulai berubah. Dari yang semula dendam menjadi sayang karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, musim hujan pun tiba. Tumbuhan mulai menghijau dan air mulai mengalir,
sehingga warga desa yang tadinya mengungsi pun kembali ke desanya. Para warga kaget melihat gunung mulai terbelah dan mulai ada penampakan jalan. Warga yang tadinya mencemooh sekarang berbalik memuji dirinya. Setelah itu terjadi peristiwa penyerangan dari kelompok komunis di desa Dasrat. Mereka menyasar para tuan tanah yang tamak. Mukia, salah satu tuan tanah yang tamak, diarak ke alun-alun dan akan digantung. Namun Dasrat menolak karena hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Pimpinan kelompok itu memukul Dasrat karena dianggap mengganggu. Ternyata pimpinan kelompok itu adalah Jumru, teman Dasrat yang istrinya dibunuh dan diperkosa oleh Mukia. Akhirnya Mukia pun digantung oleh kelompok tersebut. Tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap para kelompok komunis itu hingga terjadi baku tembak di antara kedua belah pihak. Akibatnya muncul banyak korban, termasuk ayah Dasrat yang ikut terkena tembakan ketika akan menolongnya. Pada tahun ke-16, Dasrat memecah gunung, ada kampanye politik Indira Gandhi. Alok mencoba membantu agar Dasrat dapat bertemu dengan Indira Gandhi dengan masuk agar Dasrat dibantu dalam membelah gunung. Beberapa lama kemudian, anak dari Mukia terpilih menjadi kepala desa. Dia kemudian menemui Dasrat dengan dalih ingin membantu agar Dasrat mendapatkan anggaran dari pemerintah, serta didatangkan alat untuk membelah gunung. Dasrat pun menyetujui hal itu dan bersedia menandatangani proposal pengajuan proyek ke BDO. Buah memang tak jatuh jauh dari pohonnya. Sama seperti ayahnya, anak Mukia juga memiliki watak tamak dan licik. Ternyata dia sudah bersekongkol dengan oknum pegawai BDO untuk memainkan uang proyek. Tak hanya itu, sang kepala desa juga menjual batu yang telah dipecah oleh Dasrat untuk keuntungan pribadi. Setelah beberapa bulan menunggu, anggaran proyek tak kunjung cair. Akhirnya ditemani Alok, Dasrat menyambangi kantor BDO untuk menanyakan proyeknya. Namun dalam laporan pertanggungjawaban, uang tersebut sudah cair. Dasrat pun kaget karena dia belum pernah menerima sepeser pun. Tetapi Dasrat malah dituduh menipu pemerintah sehingga dia diusir dari kantor BDO. Pada malam harinya, Dasrat mencoba protes kepada kepala desa serta menanyakan uang proyek tersebut. Namun sang kepala desa berpura-pura tidak mengerti. Dasrat tentu tidak sebodoh itu. Dia tahu jika kepala desa telah membeli mobil dan perhiasan baru. Dasrat pun mencoba mengancam kepala desa. Tetapi sang kepala desa malah menantang balik dengan mengatakan bahwa di sana tidak ada kantor pemerintah pusat. Dan jika ingin melapor, silahkan ke Delhi. Pagi harinya, Dasrat benar-benar pergi ke Delhi dengan menumpang kereta. Namun dia tidak memiliki tiket sehingga diturunkan paksa dari kereta hingga terjatuh. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Padahal jarak ke Delhi mencapai 1.300 km. Namun dia tidak patah semangat untuk mencari keadilan. Berbagai rintangan dia lalui hingga aksinya menarik perhatian banyak orang dan memotivasi mereka untuk ikut menuju ke kantor Perdana Menteri guna menuntut perbaikan kebijakan dari pemerintah. Namun sesampainya di sana, Dasrat tidak bertemu Perdana Menteri karena dihadang oleh Pas Pampres. Sepulang dari Delhi, masalah kembali muncul. Seolah tak puas telah mengkorupsi proyek Dasrat, sang kepala desa melaporkan Dasrat ke Departemen Lingkungan dengan tuduhan merusak lingkungan dan mencuri aset negara sehingga Dasrat pun ditahan. Masyarakat yang tidak terima menyerbu kantor polisi dan meminta Dasrat untuk dibebaskan. Karena besarnya desakan publik dan kurangnya alat bukti, akhirnya polisi membebaskan Dasrat. Dan dia kembali membangun jalan. Pada tahun ke-22, akhirnya Dasrat berhasil menyingkirkan batu terakhir dari jalan. Kerja kerasnya selama 22 tahun pun tidak sia-sia. Dia berhasil membelah gunung dan membuat jalan tembus. Semua orang pun gembira dan bersorak. Dan film pun berakhir.